Kalau kita menggunakan metode average, berapa BPP-nya atau berapa cost barang yang dijual? Ya, kita kan punya 3 unit. Total cost-nya berapa? 45. Berarti cost rata-rata per unit 15. Ya. Yaudah. Jadi kalau yang dijual yang mana saja boleh, tapi cost yang kita laporkan adalah 15. Kemudian metode yang ketiga, identifikasi khusus. Nah, kalau identifikasi khusus ini, misalnya Anda saya tanya, berapa kos barang yang dijual? Jawabannya simpel aja. Bisa 20, bisa 15, bisa yang 10. Tinggal kita mengidentifikasi yang tersisa yang mana. Makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau metode ini itu dipakai jika barang kita tidak banyak, gitu ya. Misalnya dealer mobil, ya, dealer mobil. Di situ ada misalnya 20 mobil. Oh, yang terjual yang warnanya merah. Ya udah jelas itu kosnya berapa, gitu ya. Nah itu. Sehingga di sini dikatakan begini, jawabannya ya, depends, tergantung which one is sold, mana yang terjual. Makanya itu bisa katakan bisa yang 20, bisa yang 15, bisa yang 10. Oke. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya ya. Kalau kita menggunakan Vivo, berapa laba bersihnya? Kalau kita menggunakan metode rata, berapa laba bersihnya? Ternyata kalau kita menggunakan Vivo, laba bersihnya 33, kalau average itu 30. Nah, kalau nanti sudah ditanya, kalau seperti ini Anda milih yang mana? Nah, kalau menjawab itu begini. Kalau kita asumsikan, ya, kita asumsikan tidak ada perubahan harga stabil ya, ya saudara boleh milih laba bersih, milih yang Vivo. Tapi kalau nanti harganya berfluktuasi atau harganya mengalami tren kenaikan atau harganya mengalami tren penurunan, nah, jawabannya bisa beda lagi. Jadi itu hal-hal yang perlu saudara pertimbangkan, mau milih yang mana, gitu ya, mau milih yang mana. Anda harus melihat situasi perubahan harga yang terjadi. Saya pernah menjelaskan pada saudara mengenai earning management atau belum? Manajemen laba. Ya. Nah, ini metode semacam ini bisa juga digunakan untuk mengelola laba. Ya. Jadi kalau saudara ingin melaporkan labanya yang tinggi, saudara pindah aja. Kalau semula average, pindah aja mulai tahun ini Vivo. Itu sah, tidak melanggar aturan. Toh nanti penjelasannya bisa dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi perbedaan metode akuntansi yang macam-macam itu sering dalam praktek digunakan untuk praktek manajemen laba. Jadi praktek manajemen laba itu caranya banyak, ya. Kemudian motifnya juga banyak. Kemudian ada yang memang tidak melanggar, ada yang melanggar. Ya, Pak, tapi paling tidak saudara sudah mulai mengenal ya. Ini, jadi manajemen laba itu biasanya bukan inisiatif akuntansi saudara. Saudara hanya disuruh oleh bos saudara.
Mbak, ini Mbak coba gimana caranya labanya itu tidak turun. Karena kalau tahun ini labanya turun, saya nanti dipecat di RUPS nanti, gitu, ya kan? Atau meskipun tidak dipecat, tapi reputasi saya turun ini, ya. Nah, reputasi itu bagi manajer itu penting sekali, karena manajer itu kan nanti seperti pemain sepak bola itu. Kalau prestasinya bagus, nanti dia pindah ke tempat lain, gajinya jauh lebih tinggi, ya. Atau kalau tetap di situ dia bonus tahunannya, tantiem dan sebagainya itu juga tinggi gitu. Tapi yang diperalat adalah saudara, gitu. Ya kan? Nah, saudara nanti bargaining aja. Nah ini nanti dalam praktik itu sebenarnya seperti itu, ya tidak lurus saja gitu ya. Di praktik itu banyak yang terjadi. Oke, coba sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Misalnya di sini Colmart memiliki beberapa transaksi dalam bulan pertama operasinya ya. 2 Maret dibeli ya 2.000 unit A$4. 15 Maret 6.000 A4,4. 19 Maret dijual 4.000 unit. 30 Maret dibeli lagi 2.000 A4,75. Hitunglah goods available for sale. Nah, kalau goods available for sale ya Anda melihat di kolom purchases itu saja, ya kan? Ini dianggap yang 2 Maret itu saldo awal ya. Nah, ini barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian ini kasusnya sama atau tidak ini? Diasumsikan bahwa 6.000 unit inventory terdiri atas 1.000 unit yang berasal dari pembelian 2 Maret, 3.000 dari 15 Maret, 2.000 dari 30 Maret. Hitunglah persediaan akhir dan HPP. Ya. Hitunglah persediaan akhir dan HPP jika kita menggunakan metode identifikasi khusus. Nah, memang kalau identifikasi khusus ya jawabannya tadi ya, depend which one is sold. Tergantung mana yang dijual. Nah, ini posisi ending inventory kita 6.000 ya. Itu jumlah yang kita miliki. Cost-nya 26.700. Ya. Kemudian untuk menghitung cost of goods sold, ya ini pertama cost of goods available for sale dari yang tadi itu, yang ini ya, 43.900 dikurangi dengan yang terjual, ya, dikurangi dengan persediaan akhir 26.700 ketemu cost of goods sold. Jadi kalau pakai identifikasi khusus ya memang tergantung mana yang terjual gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode rata-rata